Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karim sattar, ar-rahmanur rahimu jami'il khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi, Allah haramkan sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa rasa menginginkannya dan tanpa lampau batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita bahas apa itu bangkai, apa itu darah, apa itu daging babi, dan apa itu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Dan alhamdulillah pula di minggu yang kemarin kita telah membahas apa makna daripada ghafur, wafar, dan juga ghafir. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas makna dari sifat Allah Rahimun. Innallah Ghafurur Rahim, Rahimun, Zat yang Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sangat banyak Allah menyebut dirinya itu dengan nama Rahim. Innallah Ghafurur Rahim, sangat banyak. Di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 39, Al-Anfal ayat 69, An-Nisa ayat 106 dan lain sebagainya sampai 114. Dan ini sesuai dengan jumlah surah dalam Quran. Di surah dalam Quran itu totalnya ada 114. Rahim pun di dalam Quran Allah sebut sebanyak 114. Ada kesamaan antara kata rahim dan jumlah surah dalam Al-Quran. Namun ada sebuah ayat dalam Quran yang begitu indah kalau kita renungkan, yaitu di surah Az-Zumar ayat 53. Di sini ada panggilan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepadanya namun ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Panggilan cintanya Allah, panggilan sayangnya Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya, bahkan lampau batas kepadanya, lampau batas kezaliman atas dirinya.
Allah panggil dengan apa? Dengan sebutan ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hambaku yang telah lampau batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini panggilan Allah kepada orang yang bermaksiat. Bahkan maksiatnya lampau batas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Di ujung ayatnya lagi Allah sebut dengan dirinya Rahim. Dan ini sangat berbeda dengan karakter kebanyakan manusia. Kebanyakan makhluknya sangat berbeda. Kalau Allah menyebut orang yang lampau batas berbuat dosa atas dirinya, tetap Allah sebut dengan ya ibadi, wahai hambaku. Sangat berbeda dengan kebanyakan manusia. Kalau toh pernah ada satu kesalahan saja yang mereka perbuat kepada kita, apalagi sampai melampau batas, mungkin kita tidak sanggup lagi menyebutnya dengan wahai saudaraku. Kita mungkin tidak sanggup lagi menyebutnya wahai sahabatku, wahai temanku, wahai saudaraku. Panggilan cinta mungkin tidak ada di mulut kebanyakan manusia bagi orang yang telah bersalah kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memanggil mereka yang telah lampau batas, tetap Allah panggil dengan panggilan cinta, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang lampau batas atas dirinya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya rahman dan rahim Tuhan kepada makhluknya. Tetap Allah sebut mereka, Allah panggil mereka, Allah seru mereka dengan panggilan cinta, ya ibadiyah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kata-kata rahim ini adalah sebuah kata yang sangat sering kita ucapkan setiap hari. Karena kata rahim ini ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terutama ketika kita sholat dalam Fatihah, pasti kita sebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalau kita amalkan ketika kita makan, memulai pekerjaan dan lain sebagainya, sering kita menyebut dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Namun mungkin muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan. Mungkin muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan. Apa makna Rahman dan apa makna Rahim? Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Karena kata-kata ini secara konteksnya, tekstualnya hampir mirip, hampir sama. Wahai, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa makna Ar-Rahman dan apa makna Ar-Rahim? Yang secara tekstualnya hampir sama. Namun sebenarnya para ulama ada sedikit membedakan makna Ar-Rahman dan juga makna Ar-Rahim. Ada perbedaan mereka dari dua kata tersebut, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di antara perbedaan yang signifikan antara kedua ayat ini, kedua kata ini, perbedaan yang signifikannya, kalau Ar-Rahim ini Allah sebut sebanyak 114 kali. Kalau Ar-Rahman cuma 57 kali. Dalam Quran dari juz pertama sampai juz 30, Ar-Rahman cuma disebut sebanyak 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim 114 kali. Ini jelas perbedaan signifikannya dalam penyebutan kata dalam Al-Quran. Namun para ulama juga membedakan maknanya secara etimologi atau terminologinya. Mereka para ulama juga membedakan makna Ar-Rahman dan juga makna Ar-Rahim. Di antaranya Syekh Ali As-Swabuni, beliau pernah menyebutkan makna perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, mengutip perkataan Imam
Qurtubi. Jadi beliau pernah mengutip perkataan Imam Qurtubi. Syekh Ali As-Sabuni, beliau pernah mengutip perkataan Imam Qurtubi. Apa kata Syekh Ali As-Sabuni ketika menyikapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kata Syekh Ali As-Sabuni, kedua kata ini, kata Ar-Rahman, kata beliau, secara kualitas dan kuantitasnya ialah kasih sayang Allah yang sangat besar dan sangat luas, namun tidak permanen, tidak selamanya. Kata Syekh Ali As-Sabuni, Ar-Rahman ini secara kualitas dan kuantitasnya adalah kasih sayang Allah yang sangat besar dan sangat luas kepada semua makhluknya, namun sifatnya tidak permanen, tidak selamanya. Beliau beri contoh seperti kasih sayangnya Allah kepada semua makhluknya, baik orang beriman atau orang-orang fasik. Bahkan orang kafir sekalipun tetap mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Namun cuma dalam dunia, tidak permanen sampai di akhirat. Berbeda kata Syekh Ali As-Sabuni ketika Allah menyebut Ar-Rahim. Rahim ini kasih sayang Allah yang besar dan luas pula, namun khusus dengan orang yang beriman. Dan sifat sayangnya ini permanen atau selama-lamanya. Dan beliau mengambil dalil surah Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-ayat. Wa kana bil mu'minin rahima. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan Ar-Rahim itu khusus dengan orang yang beriman. Kasih sayang Allah yang luas, yang besar, namun cuma Allah berikan kepada orang beriman. Karena dalam Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Allah dengan orang beriman rahim. Dan kasih sayang ini kata Syekh Ali As-Sabuni sifatnya permanen sampai di akhirat nantinya. Ini pendapatnya daripada Syekh Ali As-Sabuni. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi pendapat para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ahli tafsir bernama Ibnu Katsir. Beliau pernah mengutip makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, namun beliau mengambil rujukan daripada perkataan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, kata Ibnu Katsir, pernah mengatakan kalau Rahman itu, kata beliau, ialah penyayang dunia dan akhirat. Sedangkan Rahim, kata Nabiullah Isa alaihissalam, itu penyayang di akhirat saja. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau Ibnu Katsir rahimahullah merujuk kata-kata Nabiullah Isa alaihissalam, mengutip perkataan beliau bahwa Rahman ini penyayangnya Allah dunia dan akhirat. Kalau Rahim, penyayangnya Allah cuma di akhirat. Itulah kata beliau sering terdengar dari doa-doa para aulia mengatakan ya Rahmanad dunya wal akhirah. Tapi kalau Rahim, ya Rahim al akhirah. Jadi ada doa di antara aulia yang demikian ketika mengatakan ya Rahmanad dunya wal akhirah. Sedangkan Rahim, ya Rahim al akhirah. Ini pendapatnya Ibnu Katsir mengutip perkataan Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi seorang ulama nahwu, ahli nahwu, seorang ulama nahwu yang sangat terkenal di Irak. Bahkan beliau ini salah satu pengajar ilmu nahwu di madrasah Nizamiyah. Di madrasah di Irak itu ada namanya madrasah Nizamiyah. Beliau ini salah satu pengajar di sana dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwunya. Madrasah Nizamiyah ini madrasah yang begitu besar karamahnya dan barakahnya. Kenapa? Karena madrasah Nizamiyah di kota Irak ini ialah madrasah yang dulunya pernah Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar di sana. Jadi ada namanya madrasah Nizamiyah.
Dulunya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengajar di sana. Salah satu karamah Madrasah Nizamiyah ini luar biasa. Disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Ma min muslimin yamurru ala madrasati, kata beliau, ma min muslimin yamurru ala madrasati nizamiyah illa khafala anhul azaba yaumal qiyamah, illa khafala anhul azaba yaumal qiyamah. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada seorang muslim yang lewat di muka madrasah nizamiyah. Ini lewat saja di madrasah itu, apalagi belajar di sana. Lewat saja di madrasah nizamiyah, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ma min muslimin yamurru ala madrasah nizamiyah illa khaffafallahu anhul azaba yaumal qiyamah, kecuali Allah ringankan azabnya di hari kiamat. Orang yang lewat tok di muka madrasah nizamiyah, madrasahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau satu pengajar di sana. Dan salah seorang ulama nahwu ini pernah belajar, pernah menjadi pengajar di sana di madrasah nizamiyah, seorang ahli nahwu di kota Irak, yang beliau itu salah satu pengajar di madrasah nizamiyah yang bernama Ibnul Anbari. Nama beliau Ibnul Anbari. Wafat pada tahun 577 Hijriah. Ibnul Anbari. Ibnul Anbari ini pernah menjelaskan, mengutip tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Beliau pernah menjabarkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kata Ibnul Anbari, Ar-Rahman ini, kata beliau, bukanlah bahasa Arab. Jadi jangan diartikan dalam bahasa Arab. Kata Ibnul Anbari, beliau seorang ahli nahwu, ahli tata bahasa Arab. Namun Ibnul Anbari ketika menjelaskan Ar-Rahman, apa kata beliau? Ar-Rahman ini bukan bahasa Arab, namun bahasa Ibrani atau bahasa kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Ar-Rahim baru bahasa Arab. Nah, itu menurut Ibnul Anbari, salah seorang ahli nahwu, pengajar madrasah nizamiyah di kota Irak. Wafatnya beliau 577 Hijriah. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi pendapat para ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah mengutip, pernah menjelaskan pula makna tersebut. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar, ahli hadis dan lain sebagainya. Lahir di kota Marwa pada tahun 118 Hijriah. Kelahiran 118 Hijriah di kota Marwa, bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini pernah menjelaskan makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ar-Rahman ini ialah zat yang maha penyayang, yang memberi ketika dipinta. Ar-Rahman zat yang maha penyayang, yang selalu memberi ketika dipinta. Jadi minta apapun pasti diberinya. Itu sifat Ar-Rahman, zat penyayang yang selalu memberi ketika dipinta. Berbeda dengan Ar-Rahim, kata Abdullah bin Mubarak. Ar-Rahim ini, kata beliau, ialah zat yang maha penyayang, namun marah jika tidak diminta. Namun marah jika tidak diminta. Kalau Ar-Rahman penyayang yang selalu memberi ketika dipinta, sedangkan Ar-Rahim zat yang penyayang namun marah ketika tidak dipinta. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan demikian karena Abdullah bin Mubarak ini pernah mengutip sebuah hadis daripada riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man lam yas'alillah ghadaballahu alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Jadi Allah senang diminta. Man lam yas'alillah ghadaballahu alaih.
Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ini perbedaan Khalik dengan makhluk. Kalau Khalik sang pencipta, semakin dipinta malah semakin suka. Bahkan kalau tidak diminta dia murka. Berbeda dengan makhluk, kalau makhluk semakin dipinta semakin marah. Ini perbedaan yang sangat jelas daripada makhluk dengan juga Khalik. Kalau Allah senang kita minta, jadi berdoa apapun silahkan, sepanjang apapun doa silahkan. Allah malah senang. Dan Allah akan murka jika tidak diminta. Ini makna Ar-Rahim, kata Abdullah ibn Mubarak. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaki kubra rahimakumullah. Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Wajiz, Al-Wajiz ini tafsir karangan Syekh Wahbah Al-Juhaili. Tafsir Al-Wajiz, ada nama tafsir Al-Wajiz dari Syekh Wahbah Al-Juhaili. Dalam kitab tersebut disebutkan apa? Rahman Rahim ini sifatani lillahi ta'ala. Dua sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maknahuma durrahmah wala farqa bainahuma. Makna keduanya ialah yang mempunyai kasih sayang dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau merujuk kitab tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Al-Juhaili, beliau menyamakan makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sifatani lillahi ta'ala, maknahuma dzurrahmah wala farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara Rahman dan juga Rahim. Ini salah satu pendapatnya Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitab tafsir Al-Wajiz. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ulama tentang makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaki kubra rahimakumullah. Imam kita Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau itu pernah menjabarkan makna dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau pernah menjabarkan makna atau rahasia dari sebuah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yang termaktub dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam kita Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki 4 kata. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 4 kata dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan isharah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan isharah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang penjagaan Allah kepada makhluknya. Allah menjaga makhluknya dengan 4 hal. 4 kata ini isharahnya pemeliharaan Allah daripada 4 hal pada makhluknya yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa 4 hal tersebut? Ialah sumpahnya syaitan. Syaitan itu pernah bersumpah dalam Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Apa sumpahnya syaitan yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17? Allah berkata syaitan, Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa sumpahnya syaitan yang Allah abadikan dalam Al-A'raf ayat 16 dan sampai 17? Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau menyesatkan diriku, niscaya aku akan menegah manusia dari jalan engkau yang lurus. Akan selalu kuhalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Lalu apa kata syaitan?
summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku datangi makhluk engkau dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Ini sumpahnya syaitan akan datang kepada kita, depan, belakang, kiri dan kanan. Dan orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, akan Allah peliharakan daripada empat penjuru yang syaitan itu akan menggoda seseorang. Akan terpelihara dari depannya, dari belakangnya, dari kiri dan kanannya. Itulah isyarah dari 4 kalimat Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang mengatakan kalimat tersebut, maka Allah akan jaga, Allah akan peliharakan dirinya dari godaan-godaan syaitan, baik depannya, belakangnya, kiri dan kanannya. Ini hanya sebagian kecil daripada fadilah dan karomahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.